Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu, saya Raka. Dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting, terutama untuk para pria usia 60 tahun ke atas. Saya mulai merasa khawatir, bukan untuk saya sendiri, tapi untuk ayah saya di rumah. Beliau dulu sangat aktif, semangat, penuh tenaga. Tapi belakangan ini, mudah lelah tidur, sering gelisah, bahkan mulai murung. Saya tahu banyak yang merasakan hal yang sama. Dan hari ini kita akan membongkar sebuah rahasia yang bisa mengubah segalanya, dan tentu saja saya tidak sendirian. Telah hadir bersama kita sosok luar biasa. Seorang dokter dengan pengalaman lebih dari 30 tahun dalam dunia kesehatan lansia. Beliau telah membantu ratusan pasien bangkit dari keluhan yang dianggap normal di usia tua. Penulis buku Lari Sehat di Usia Emas dan dikenal dengan ketegasan sekaligus kasih sayangnya pada pasien. Inilah dia, Dr. Siti Setiati. Terima kasih Mas Raka. Saya bahagia sekali bisa hadir hari ini. Saya ingin menegaskan dari awal menurunnya vitalitas bukan takdir. Itu bisa diubah, tapi hanya jika kita punya keberanian untuk memulai. Wah, langsung serius ya dok. Tapi memang saya sudah nggak tahan mau tanya. Dok, banyak pria merasa vitalitasnya menurun setelah usia 60 tahun. Apa sebenarnya yang terjadi di dalam tubuh? Ya, ini pertanyaan penting. Setelah usia 60 tahun, tubuh mengalami perlambatan produksi hormon pria. Sirkulasi darah tidak sekuat dulu, tidur mulai terganggu, dan tekanan psikologis pun meningkat. Kombinasi ini menghancurkan percaya diri seorang pria secara perlahan, tapi pasti. Waduh, jadi bukan cuma soal usia tapi gabungan banyak faktor ya? Betul sekali. Dan yang sering membuat saya prihatin, banyak pria memilih diam. Mereka malu merasa ini aib. Padahal saya selalu bilang ini bukan soal malu. Ini soal hidup yang masih bisa dinikmati. Saya pernah dengar istilah ereksi pagi itu penanda vitalitas. Itu benar nggak dok? Benar. Ereksi pagi bukan hanya simbol kejantanan. Itu indikator bahwa sistem saraf hormon dan sirkulasi tubuh Anda masih bekerja baik. Ketika itu menghilang, berarti ada alarm besar dalam tubuh Anda. Wah, saya yakin banyak yang sekarang mulai was-was. Bapak Ibu, apakah Anda atau pasangan Anda pernah mengalami hal ini? Jeda sebentar, coba tulis di komentar dari kota mana Anda menonton video ini dan masalah kesehatan. Apa yang paling membuat Anda khawatir belakangan ini? Tadi dokter bilang ini bukan takdir. Jadi, sebenarnya ada harapan? Ada. Sangat ada. Saya ingin cerita satu kisah dulu. Wah, saya suka cerita dokter, silakan. Pasien saya Bapak Budi Santoso. Umur 64 tahun. Beliau datang dengan wajah murung. Sudah hampir 6 bulan tidak merasakan ereksi pagi. Tidurnya terganggu, emosi mudah meledak, dan istrinya Ibu Christine mulai merasa ada jarak di antara mereka. Tapi tahu apa yang terjadi? Jangan bilang beliau pakai obat kuat. Tidak, justru beliau saya larang minum obat itu. Kita coba metode kuno dari pengobatan Tiongkok. Hanya dengan memijat 3 titik di telapak tangan dan disiplin melakukan 5 langkah sebelum tidur. Hah? Cuma itu? Iya. Dan hasilnya, dalam 2 minggu tidur beliau membaik. Minggu ketiga ereksi pagi kembali muncul. Minggu keempat hubungan dengan istri kembali hangat. Bahkan mereka sempat jalan-jalan ke Yogyakarta seperti masa muda dulu. Ya ampun, itu seperti kisah drama dok. Tapi nyata ya? Sangat nyata. Saya saksinya. Tapi ini bukan keajaiban. Ini kerja keras disiplin dan keberanian untuk percaya bahwa tubuh lansia pun masih bisa pulih. Jadi titik-titik di tangan itu punya kekuatan luar biasa. Tangan kita adalah jantung kedua. Ada ribuan ujung saraf di sana. Kalau tahu titiknya, kita bisa stimulasi sistem hormon dan saraf pusat. Itulah prinsip refleksiologi. Dok, saya makin penasaran. Boleh nggak kita bongkar satu persatu? Apa saja titik pijat yang dimaksud? Tentu, tapi sebelum itu saya ingin pastikan Bapak dan Ibu di rumah sudah siap untuk mulai perubahan. Ini bukan sulap, ini kerja konsisten.
Kalau Anda siap, kita akan mulai sekarang. Saya yakin semua penonton di rumah sudah nggak sabar, Dok. Jadi mari kita mulai. Apa titik pertama yang harus kami pijat? Titik pertama disebut laugong. Ini titik yang sering saya sebut sebagai tombol relaksasi tubuh pria. Letaknya di tengah telapak tangan tepat di antara jari telunjuk dan jari tengah. Wah, kelihatannya sederhana. Tapi, kenapa titik ini penting sekali? Karena titik laugong berhubungan erat dengan jantung dan sistem sirkulasi. Memijat titik ini akan memperlancar aliran darah termasuk ke organ vital. Selain itu, ia menenangkan pikiran dan menurunkan stres. Jadi bukan hanya fisik tapi juga psikis. Betul. Banyak pria lansia mengalami stres tersembunyi. Mereka menyimpan kekhawatiran dalam diam dan itu sangat merusak vitalitas. Bagaimana cara memijatnya, Dok? Duduk tenang. Gunakan ibu jari tangan lawan untuk menekan lembut titik laugong. Lakukan gerakan memutar searah jarum jam selama 1-2 menit. Jangan lupa tarik napas perlahan dan rasakan aliran energi menyebar. Saya langsung ingin coba nih. Rasanya seperti ada getaran halus ya. Itu tanda bagus. Artinya tubuh Anda merespon. Tapi ingat hasil nyata datang dari konsistensi bukan sekali 2 kali. Baik, jadi itu titik pertama. Titik kedua apa, Dok? Titik kedua dikenal dengan nama SFU. Letaknya di bawah buku jari antara jari manis dan kelingking. Saya suka menyebutnya saklar emosi laki-laki. Saklar emosi menarik. Apa artinya itu? Karena titik SFU berhubungan langsung dengan sistem saraf yang mengatur stres. Banyak pria menyimpan emosi dan tekanan tanpa disadari. Ini membuat hormon jadi kacau dan vitalitas turun drastis. Jadi kalau sering merasa mudah marah atau lelah, bisa jadi titik ini sedang macet. Tepat sekali, maka dari itu memijat SFU akan membantu mengendorkan ketegangan batin. Cara pijatnya sama dengan laugong. Sedikit berbeda. Tekan titik SFU secara perlahan dan stabil selama 30-60 detik. Fokuskan perhatian pada napas dalam. Tarik melalui hidung, tahan sebentar, lalu keluarkan perlahan melalui mulut. Ulangi beberapa kali. Rasanya seperti beban di dada berkurang ya, Dok. Itu pertanda bahwa sistem saraf Anda mulai rileks. Ingat, stres diam-diam membunuh vitalitas pria. Jangan sepelekan. Wah, ini semakin menarik. Dan sekarang titik ketiga. Titik ketiga bukan satu titik, melainkan zona refleks pineal. Terletak di pangkal telapak tangan dekat pergelangan. Zona pineal. Ada hubungannya dengan otak. Benar. Kelenjar pineal ada di otak menghasilkan melatonin hormon tidur. Zona ini, jika distimulasi dengan benar, akan meningkatkan kualitas tidur secara drastis. Luar biasa. Jadi hanya dengan mengetuk zona itu kita bisa tidur lebih nyenyak? Ya, gunakan ujung jari telunjuk atau tengah ketuk ringan area tersebut sekitar 60 kali. Istirahat 30 detik lalu ulangi. Lakukan ini selama 10 menit sebelum tidur. Dok, ini luar biasa. Saya merasa seperti sedang menemukan peta rahasia tubuh. Karena memang tubuh kita menyimpan rahasia. Kita hanya perlu belajar mendengarnya. Tapi tunggu dulu, saya tahu penonton pasti tanya, kalau cuma memijat tangan, kenapa harus konsisten selama 3 minggu? Karena tubuh butuh waktu untuk menyesuaikan. Proses pemulihan alami tidak instan, tapi hasilnya permanen dan tanpa efek samping. Dok, saya punya ide. Bagaimana kalau sekarang kita bantu penonton di rumah untuk membuat ritual malam sehat agar hasilnya maksimal? Ide bagus. Saya punya 5 langkah pendukung sebelum tidur yang sangat ampuh. Wah, saya makin penasaran. Langsung saja, Dok. Apa 5 langkah pendukung yang bisa mempercepat pemulihan vitalitas pria usia senja? Baik, Raka. 5 langkah ini sederhana, murah, dan bisa dilakukan di rumah. Tapi efeknya luar biasa kalau dilakukan dengan penuh kesadaran. Nah, ini yang saya suka praktis dan bisa langsung dicoba. Langkah pertama, rendam tangan dalam air hangat selama 35 menit sebelum tidur. Ini bukan hanya soal kenyamanan. Air hangat membantu membuka pembuluh darah kecil di telapak tangan, memperlancar sirkulasi, dan menyiapkan saraf untuk pijatan. Jadi seperti pemanasan ya, Dok? Betul sekali. Jangan remehkan efek hangat pada saraf prefer.
Banyak pasien saya bilang hanya dengan langkah ini saja tidur mereka mulai membaik. Menarik. Dan langkah kedua? Setelah merendam tangan, oleskan sedikit lotion beraroma jeruk atau lemon. Aroma citrus membangkitkan semangat dan menenangkan saraf. Saat mengoleskan, pijat lembut tangan Anda. Jadikan ini momen bertemu diri sendiri. Wah, ini seperti spa pribadi di rumah ya, Dok? Lebih dari itu. Ini bentuk penghargaan terhadap tubuh sendiri. Lansia bukan berarti berhenti merawat diri. Justru di usia ini tubuh butuh kasih sayang lebih. Setuju. Kadang kita terlalu fokus pada orang lain, lupa merawat diri sendiri. Nah, langkah ketiga adalah nutrisi. Sekitar 30 menit sebelum tidur, konsumsi 1 buah pisang dan segenggam kenari. Pisang kaya triptofan, bahan baku melatonin. Kenari mengandung melatonin alami dan magnesium, mendukung relaksasi otot. Jadi, ini bukan camilan biasa ya? Tidak, ini ramuan tidur alami. Tapi ingat jangan makan terlalu banyak. 1 buah pisang dan sedikit kenari sudah cukup. Langkah keempat apa, Dok? Ini unik, ketuk lembut ujung jari di permukaan kayu selama 30 detik. Suara ketukan ritmis ini seperti meditasi mikro. Saraf ujung jari sangat sensitif dan stimulasi ringan ini membantu menenangkan sistem saraf pusat. Saya belum pernah dengar yang ini sebelumnya, tapi terdengar menyenangkan. Cobalah malam ini. Anda akan terkejut. Banyak pasien saya bilang, mereka tidur lebih nyenyak setelah ketukan itu. Dan terakhir langkah kelima. Gunakan sarung tangan katun tipis saat tidur. Ini menjaga kehangatan tangan dan mempertahankan efek pijatan. Katun nyaman di kulit dan tidak mengganggu tidur. Banyak pria usia 60-an yang melaporkan tidurnya lebih dalam setelah memakai sarung tangan ini. Wah, kombinasi 5 langkah ini seperti ritual penyembuhan sebelum tidur. Ya, dan yang paling penting, semua langkah ini memperkuat efek dari pijatan 3 titik di telapak tangan. Jadi kalau saya rangkum sebelum tidur, kita rendam tangan oles, lotion makan pisang dan kenari ketuk ujung jari, lalu pakai sarung tangan. Tepat sekali. Lakukan semua itu setiap malam selama 3 minggu. Maka tubuh Anda akan merespon dengan cara yang luar biasa. Bapak dan Ibu sudah catat. Kalau belum pause dulu videonya, dan tulis 5 langkah itu sekarang juga. Jangan anggap ini hal sepele. Ini bisa jadi awal dari perubahan besar dalam hidup Anda. Dok, tadi dokter sebut respon luar biasa. Boleh diceritakan apa yang bisa dirasakan minggu demi minggu? Tentu, saya akan jelaskan tahapan pemulihan dalam 3 minggu. Tapi sebelum itu, saya ingin bertanya ke penonton. Ayo Bapak dan Ibu jawab pertanyaan ini jujur di kolom komentar. Apakah Anda masih ingin belajar dan mencoba teknik ini jika ia tulis angka 1? Jika Anda merasa ini membosankan, tulis 0. Tapi tulis dengan jujur ya. Ini penting, karena perubahan hanya akan terjadi kalau Anda punya niat dan kesadaran. Sekarang mari kita masuk ke minggu pertama. Minggu pertama. Jika Anda memijat titik-titik itu dan menjalankan 5 langkah sebelum tidur setiap malam, maka perubahan pertama yang akan Anda rasakan adalah di kualitas tidur. Tidur ya dok, bukan vitalitas langsung. Betul. Kita mulai dari akar. Tidur yang nyenyak adalah fondasi dari segala proses pemulihan. Di minggu pertama Anda akan tidur lebih pulas, tidak mudah terbangun di tengah malam, dan bangun pagi terasa lebih segar. Saya yakin banyak lansia yang justru paling menderita karena susah tidur. Sangat banyak. Dan seringkali mereka berpikir itu normal. Padahal kualitas tidur yang buruk bisa menghancurkan sistem imun hormon dan bahkan suasana hati. Banyak pria jadi mudah marah hanya karena kurang tidur. Saya bisa bayangkan kalau tidurnya kacau pasti paginya juga kacau. Betul sekali. Maka setelah 1 minggu, jika Anda lebih segar saat bangun itu tanda baik bahwa tubuh mulai merespon. Baik, lalu minggu kedua. Di minggu kedua akan muncul 2 perubahan besar. Pertama, aliran darah mulai lancar. Anda akan merasa tubuh lebih hangat, tidak mudah kesemutan, dan gerakan lebih ringan. Kedua, kondisi emosi mulai stabil. Wah, artinya bukan hanya badan tapi juga hati ya dok? Tepat. Ketika tekanan batin berkurang, Anda merasa lebih damai.
Banyak pasien saya bilang mereka lebih sabar, tidak mudah gelisah. Ini karena sistem saraf mulai seimbang kembali. Dan bagaimana dengan ereksi pagi, Dok? Nah, ini kabar baiknya. Di akhir minggu kedua, ereksi pagi akan mulai kembali. Mungkin tidak setiap hari, tapi itu tanda bahwa sistem hormonal Anda sedang pulih. Wah, itu pasti membangkitkan semangat baru. Sangat membangkitkan. Banyak pria yang langsung datang ke saya dan berkata, "Dok, saya merasa hidup lagi." Saya senang mendengarnya. Dan saya yakin penonton di rumah juga merasa harapan mulai menyala. Jangan cepat puas. Kita lanjut ke minggu ketiga. Ini yang paling saya tunggu. Di minggu ketiga, vitalitas Anda akan pulih secara menyeluruh. Energi harian meningkat, Anda merasa ringan, percaya diri kembali. Bahkan hubungan dengan pasangan jadi lebih hangat dan romantis. Jadi bukan cuma urusan fisik tapi juga emosional. Ya, tubuh dan hati saling terkait. Ketika tubuh sehat, hati ikut bahagia. Dan ketika Anda bahagia, pasangan Anda akan merasakannya. Ini seperti efek domino positif. Tepat sekali, Raka. Dan semua itu hanya butuh kesabaran, konsistensi, dan keyakinan bahwa tubuh Anda layak diperjuangkan. Saya makin kagum pada tubuh manusia. Bayangkan hanya dengan 3 titik di tangan dan 5 kebiasaan kecil sebelum tidur, kita bisa mengubah seluruh kualitas hidup. Inilah yang saya sebut rahmat dalam hal sederhana. Kita sering mencari solusi rumit, padahal tubuh kita menyimpan banyak kunci penyembuhan alami. Bapak Ibu Anda mendengar itu, kuncinya adalah ketekunan. Jangan menyerah hanya karena belum terasa di hari pertama. Ingat, minggu ketiga adalah titik balik luar biasa. Dan jika Anda terus melanjutkan rutinitas ini, setelah minggu ketiga, tubuh Anda akan semakin kuat. Bahkan banyak pasien saya tidak hanya pulih, tapi juga kembali lebih aktif dari saat usia 50-an. Dok, saya rasa ini waktunya kita memberi pesan penutup sementara sebelum masuk ke tips tambahan. Jadi dok, sekarang tubuh sudah mulai pulih vitalitas kembali dan hubungan suami istri pun kembali hangat. Tapi pasti banyak yang bertanya, bagaimana agar efek ini bertahan lama? Pertanyaan bagus. Pemulihan bukan garis akhir, Raka. Itu adalah awal dari gaya hidup baru. Jika ingin vitalitas bertahan di usia senja, Anda harus menghindari jebakan kebiasaan buruk yang sering tidak disadari. Jebakan wah ini seperti ranjau tersembunyi ya. Betul. Ada 3 jebakan utama yang sering saya temui di pasien lansia. Apa saja dok? Saya yakin banyak yang kena ini. Pertama, kurang gerak. Banyak pria usia 60-an merasa sudah waktunya istirahat total. Mereka terlalu banyak duduk menonton TV, tidur siang terlalu lama. Padahal tubuh lansia butuh gerakan ringan setiap hari. Jadi justru kalau terlalu pasif tubuh makin lemah. Tepat. Gerakan kecil seperti jalan pagi senam ringan atau menyiram tanaman bisa menjaga sirkulasi darah tetap lancar. Itu makanan utama bagi vitalitas. Catat itu ya Bapak Ibu, jangan jadi patung sofa. Kedua, konsumsi makanan tinggi gula tersembunyi. Banyak lansia berpikir sedikit manis nggak apa-apa. Tapi kalau tiap pagi minum teh manis, makan roti putih, camilan biskuit itu bom gula. Wah, jadi gula tersembunyi itu musuh diam-diam. Ya, gula merusak sirkulasi, mempercepat penuaan pembuluh darah, dan mengacaukan hormon insulin yang juga memengaruhi hormon pria. Apakah berarti harus menghindari manis sama sekali? Tidak. Gunakan pemanis alami seperti madu asli secukupnya, dan lebih baik makan buah utuh dibanding jus. Dan tentu saja, hindari minuman kemasan. Oke, dan jebakan ketiga dok? Meremehkan tidur. Banyak yang berkata, tidur nanti, malam gampang. Padahal tidur yang tidak berkualitas adalah penyebab utama penurunan testosteron dan regenerasi sel. Jadi tidur itu bukan buang waktu. Justru tidur adalah waktu tubuh bekerja memperbaiki dirinya. Jangan diganggu dengan cahaya ponsel, makanan berat malam hari, atau pikiran yang penuh beban. Dok, saya teringat salah satu pasien yang saya kenal, Pak Arif usia 67. Dia merasa lesu tidak bergairah. Ternyata tidurnya cuma 4 jam tiap malam karena sering nonton TV sampai larut. Kasus seperti itu banyak. Setelah dia ubah kebiasaan tidurnya hanya dalam 10 hari, energinya kembali. Jadi ini bukan hal sepele. Bapak Ibu sudah jelas ya,
Kita bisa sehat kembali bukan karena obat mahal, tapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Dan tubuh manusia diberi kemampuan penyembuhan luar biasa, tapi hanya bisa bekerja kalau diberi kesempatan. Dok, sebelum kita tutup sesi ini, apa pesan terakhir Anda bagi para pria lansia yang mungkin merasa putus asa? Jangan pernah menyerah. Anda tidak sendirian. Ribuan pria di usia Anda mengalami hal serupa dan mereka berhasil bangkit. Kuncinya ada pada niat disiplin dan cinta terhadap diri sendiri. Wah, kalimat terakhir itu menyentuh sekali. Cinta terhadap diri sendiri. Ya, kalau Anda mencintai tubuh Anda akan memberinya tidur cukup, makanan baik, sentuhan lembut, pijatan, dan waktu untuk pulih. Bukan malah dipaksa terus atau diabaikan. Bapak Ibu, jika Anda merasa video ini menyentuh hati, bagikan ke teman atau keluarga Anda. Jangan biarkan informasi berhenti di Anda. Mari kita bangun gerakan lansia berdaya bersama. Dok, saya merasa seperti baru saja menyaksikan perjalanan luar biasa. Dari rasa putus asa menuju pemulihan, lalu menemukan semangat hidup baru di usia senja. Itulah kekuatan tubuh manusia Raka. Ia rapuh, tapi juga luar biasa kuat, jika kita tahu cara merawatnya. Dan ternyata rahasianya bukan terletak pada teknologi canggih atau obat mahal, tapi pada 3 titik kecil di tangan yang selama ini kita abaikan. Benar. Titik Laugong SFU dan zona refleks pineal telah membantu ratusan pasien saya. Termasuk Pak Budi Santoso yang kisahnya kita bahas di awal tadi. Saya masih ingat, dari pria murung yang kehilangan percaya diri, kini jadi suami penuh semangat yang kembali membuat istrinya tersenyum. Ya. Dan saya yakin itu bisa terjadi juga pada Anda yang menonton sekarang ini. Tapi ingat, semua perubahan itu hanya mungkin terjadi jika Anda konsisten. Pijat 3 titik itu setiap malam. Jalankan 5 langkah sederhana sebelum tidur. Hindari 3 jebakan yang sudah kita bahas. Dan beri tubuh Anda waktu untuk pulih. Dok, saya punya ide. Bagaimana kalau sekarang kita beri tantangan kecil untuk penonton? Tantangan sehat. Saya suka itu. Oke Bapak dan Ibu, ini tantangannya. Lakukan teknik pijat 3 titik dan 5 langkah tidur sehat setiap malam selama 21 hari berturut-turut. Dan tulis perkembangan Anda di kolom komentar setiap minggu. Luar biasa. Kita akan baca komentar Anda, beri semangat dan bantu kalau ada kesulitan. Jadikan ini perjalanan bersama, bukan sendirian. Dan jangan lupa, jika Anda merasa video ini bermanfaat, bagikan sekarang juga. Mungkin ada teman Anda, saudara, atau tetangga yang diam-diam sedang berjuang dengan masalah yang sama. Jangan tunggu mereka bicara. Jadilah orang pertama yang peduli. Kirimkan video ini ke mereka. Dok, sebelum kita benar-benar pamit, satu kalimat terakhir dari Anda yang bisa jadi penutup, tapi juga motivasi untuk semua pria usia emas di luar sana. Baik. Untuk semua pria usia 60 ke atas, usia boleh lanjut, tapi semangat hidup tak boleh redup. Vitalitas bukan kenangan, tapi hak Anda kalau Anda mau memperjuangkannya. Wah, luar biasa. Saya merinding, Dok. Terima kasih atas ilmu dan inspirasinya. Terima kasih juga, Raka. Dan untuk semua yang sudah menyaksikan, jangan biarkan usia menjadi alasan untuk berhenti menikmati hidup. Tetap saksikan channel Sehat Usia Senja. Karena di video berikutnya kita akan membahas makanan sederhana seperti tempe dan air kelapa yang ternyata bisa menjadi kunci vitalitas dan daya tahan tubuh Anda. Jangan sampai ketinggalan karena mungkin itu adalah rahasia mengubah hidup Anda di usia emas. Sampai jumpa dan